Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, video ini khususnya saya tujukan pada Bunda yang saat ini sedang diuji dengan rumah tangga yang sama sekali tidak sesuai dengan harapan Bunda, yang mana Bunda tidak punya pilihan lain selain harus bertahan dalam sebuah pernikahan yang toksik dan seringkali menyakitkan. Ya Bunda, saya memahami bagaimana pahitnya bertahan dengan suami yang selingkuh dan zalim, dan saya tahu posisi Bunda saat ini sangatlah tidak mudah. Nah, karena itu di sini saya akan ijazahkan amalan ayat yang bisa Bunda baca untuk membantu Bunda agar bisa jauh lebih tenang. Nah, silahkan Bunda bisa buka Quran Bunda ya, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah mengatakan pada kita bahwa semua dari kita itu pasti diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kurang harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, artinya ujian di dunia ini itu banyak macamnya, dan salah satunya ujian yang kita hadapi ya dalam rumah tangga. Jadi kalau Bunda merasa bahwa kok hidupku selalu menderita sih, aduh ya Allah, kenapa rumah tanggaku itu penuh cobaan? Nah, maka inilah jawaban langsung dari Allah, bahwa Allah selalu menguji hambanya dengan berbagai macam cobaan. Tapi bersama ujian itu Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu seperti apa? Apakah orang yang hanya diam saja sambil menahan sakit saat mendapatkan cobaan? Kalau di ayat ini Allah sebutkan orang-orang yang disebut sabar itu adalah orang yang ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Artinya apa Bun? Ya, ini adalah wujud kepasrahan kita sebagai hamba. Ketika kita mendapati hal-hal yang tidak disukai, ya utamanya dalam rumah tangga, maka kita menyadari penuh bahwa kita tidak punya daya. Ya, kita di sini tidak punya kuasa atas takdir yang telah menimpa kita dan segera mengembalikan semua urusan kita itu kepada Allah. Ya, ibaratnya kita bilang ke diri kita sendiri nih Bun, aduh udah semua ini itu memang punyanya Allah. Suami punya Allah, anakku punya Allah, uang dan jabatanku pun ini punya Allah, rumah, mobil, dan semua aset-asetku ini juga milik Allah, karirku juga punya Allah. Aku gak punya apa-apa. Bahkan semua cerita dalam hidupku ini ya Allah yang nulis. Aku hanya sebatas menjalani. Nah, ketika kita bisa mengucapkan kata-kata seperti ini dengan penuh kesadaran ya, dalam kondisi batin dan rohani yang tenang, tidak ada penolakan terhadap ketetapan Allah, maka kita layak mendapatkan kabar gembira dari Allah, yaitu ya berupa keberkahan yang sempurna, mendapatkan rahmat Allah dan selalu mendapatkan petunjuk. Nah, jadi kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, kalau kita paham dan bisa mendalami maknanya, ya itu bisa jadi obat penawar di segala kondisi susah Bun. Dan ketika kita mengucapkannya dengan penuh kesadaran, misalnya nih Bunda baca ayat ini ya sambil berzikir, semua sel-sel di dalam tubuh kita itu akan merespon, sehingga kita bisa menerima segala ujian rumah tangga ini dengan tetap tenang ya, husnuzon dan penuh rasa tawakal. Ya, efeknya apa? Otomatis tubuh kita itu akan tetap sehat, energi kita ya akan tetap kuat, dan aura kita pun akan tetap jernih. Kapan ayat ini bisa kita baca? Berapa kali? Dan gimana cara mengamalkannya? Baik, saya contohkan nih Bun.
Misalnya Bunda pakai tasbih Karomah Ar-Rahman seperti ini ya Bun. Nah Bunda bisa amalkan dulu ijazah Asma Ar-Rahman dari saya. Nah jadi silahkan Bunda bisa posisikan diri Bunda setenang mungkin, nyaman dan rileks ya Bun. Lalu silahkan Bunda bisa amalkan ya bacaan zikirnya. Bunda baca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Baca terus Bun, sampai Bunda merasa masuk ke alam yang sangat tenang dan damai, dimana batin Bunda itu terasa hening, gak ada pikiran yang berlalu lalang ya, tapi Bunda benar-benar dalam kondisi yang hening dengan tingkat kesadaran rohani yang tertinggi. Nah lalu Bunda bisa baca ayat tadi ya, perdengarkan di telinga Bunda seolah-olah bukan Bunda yang membaca, tapi Allah lah yang sedang berbicara kepada Bunda. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaifi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, lalu Bunda baca lagi nih Bun, berulang-ulang. Wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang mengatakan semua ini milik Allah, diriku ini milik Allah, suamiku itu milik Allah, anak-anakku ini milik Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Terserah, Allah yang paling tahu apa yang terbaik buatku. Nah terus Bunda sambil dengungkan Asma Ar-Rahman ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, insya Allah Bun, dibantu dengan berkah energi zikir yang Bunda akses dengan menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman, Bunda akan tetap kuat. Ya, aura Bunda akan jauh lebih jernih, tetap tenang dalam segala situasi. Baik, itu ijazah amalan dari saya dan silahkan Bunda bisa praktekkan. Dan boleh Bunda share video ini ke teman-teman atau saudara yang membutuhkan. Nah, jika Bunda ingin mendapatkan bimbingan spiritual dalam menghadapi cobaan apapun dalam rumah tangga yang mana Bunda akan saya dampingi secara profesional, silahkan Bunda bisa langsung mendaftar melalui Mbak Dinda di nomor yang ada di sini Bun. Baik, saya Bunda Ayu dan semoga bermanfaat ya.